Sudah ya? Iya, betul. Ya, oke. Siap dimulai? Oke, ya. Siap, Siap, Bapak Pak. Ibu? Siap apa ini? Siap dimulai. Siap lahir batin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Balikpapan, Kota Madinatul Iman. Mudah-mudahan semboyannya sesuai dengan peserta CGP pada sore hari ini. Siap Bapak Ibu? Siap, Pak. Kurang semangat. Ya. Siap, Pak. Oke, ya. Baik, ya. Kelas A tadi hampir tidak mau berhenti saking serunya diskusinya. Ya. Ya. Sebagai fasilitator sangat mengharapkan keseriusan diskusi pada sore hari ini. Ya, sekali lagi selamat bergabung Bu pengajar praktek. Respon. Ya, oke. Kesempatan menjadi CGP adalah kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu. Ya, karena dari sekian pendaftar pelamar, ya, hanya Bapak Ibu lah yang diterima ini. Ya, sekali lagi bersyukur ya. Ini salah satu wahana sarana wadah untuk pengembangan diri ya. Karena sebagus apapun bahannya, sebagus apapun ya inputnya, kalau tidak diasah itu tidak akan ada artinya. Contoh pisau, parang dan sebagainya. Bagus bahannya tapi tidak pernah diasah ya, maka lama-lama akan jadi tumpul. Demikian pula guru ya. Guru ya, kalau tidak dikembangkan, tidak diwadahi dengan bintek, dimblat, ya, diklat, dan pengembangan diri lainnya seperti workshop dan sebagainya, maka ilmunya, kompetensinya ya gitu-gitu aja ya. Nah, jadi dari program guru penggerak ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu diharapkan menjadi guru yang luar biasa ya. Guru yang lebih dari yang lain, bukan guru yang biasa-biasa saja ya. Nah, itu guru yang luar biasa berarti guru yang bisa ya, mendampingi ya, memberikan ilmu dan pengalamannya kepada guru yang biasa-biasa ya kan. Bapak Ibu guru di sini sebagai CGP adalah guru-guru calon guru yang luar biasa ya. PT adalah guru yang luar biasa ya, karena akan mendampingi ya, guru-guru lain. Artinya CGP nanti ini diharapkan menjadi membawa perubahan positif yang signifikan bagi rekan-rekan guru di komunitas belajar ya, bagi guru-guru lain yang bekerja sama dengan sekolahnya. Seperti tadi Bu Dian kerjasama dengan guru-guru SMA 1 Bontang, ini bisa ditularkan ya, dan sebagainya. Baik, sebelum dilanjutkan, perkenankan kami berbagi layar terlebih dahulu.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suara saya cukup jelas didengar? Jelas. Jelas, Pak. Jelas? Pak, jelas. Syahdu atau syahdu? Cukup jelas, Pak. Jelas. Ya, oke, baik. Kegiatan kita pada hari ini adalah eksplorasi konsep, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional KHD, ya. Ya, Bapak Ibu sudah diskusikan melalui forum komunikasi, mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Ya, ini tinggal pengulangan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak lancar, berlalu. Ini data dan pengalaman sebagai fasilitator. Nama lengkap cukup sederhana ya, Muhsin. Ya. Pernah juga jadi guru Bapak Ibu di swasta ya, sebagai guru bahasa Inggris ya. Kemudian dosen bahasa Inggris di swasta, sempat juga jadi guru bahasa Inggris di negeri di awal-awal pengangkatan tahun 2005. Tetapi karena perubahan kurikulum KTSP waktu itu, guru bahasa Inggris tidak diakomodir, akhirnya pindah jadi guru kelas sampai melamar jadi pengawas sekolah di tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian pengalaman sebagai fasilitator yaitu di angkatan ke-9 Kutai Timur, yang mana daerahnya itu ada Bengalun, Sangkulira, Kombeng dan sebagainya. Susah sekali sinyalnya. Jadi Saya pernah ke sana. kota Balikpapan ini, wah, tidak mungkin kehilangan sinyal kecuali mati lampu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Betul. Bu Dian dan kawan-kawan ini wah siap berbagi pulsa kepada teman-teman. Ada kalau siapa ini Bu Najwa? Ada tadi ini. Kayaknya Bu, coba Bu Najwa. Bu Najwa. Halo Bu Najwa. Baru join dia, Pak. Enggak ada di daftar ini Bu Najwa. Kok ada? Atau pakai akun lain itu ya? Baru join Ibu Najwa. Ya. Oh iya Pak, baru join Pak. Ya, Ibu ini nama aslinya siapa? Oh, Bukan Siti nama Aisyah saya, ya? Pak. Siti Ya? Aisyah. Itu Ini Najwa akun siapa? lain. Iya. Najwa itu siapa? Anak saya Pak. Oh, kenapa enggak pakai akun sendiri? Ini karena laptopnya dia Pak. Oh, gitu. Ya. Oke. Iya laptop saya tidak ada Pak. Ya, Lagi oke, dibawa baik. suami. Nah, ini alurnya nanti Bapak Ibu ya. Pembukaan 25 menit, refleksi kritis, diskusi tanya jawab, refleksi dan pembalik, penutup ya. Oke, kita buka. Ya. Mari kita buka acara forum diskusi modul 1.1 refleksi pemikiran KHD dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Pak Mulya. Pak Widodo, silakan Bapak Widodo. Ya. Kita mulai perkenalan dengan mulai dari fasilitator sudah ya Bapak Ibu ya. Nama cukup singkat, Muhsin ya. Kegiatan atau profesi sehari-hari sebagai pengawas sekolah ya. Kemudian kalaupun ada waktu luang sebagai petani ya. Kemudian oke itu ya Bapak Ibu sudah jelas ya. Pak Widodo atau Bu Okta dulu, silakan. Bu Okta dulu kali Pak. Ya, Ladies first ya Pak Wid. Ya, menghargai yang perempuan Pak. ya, oke. Silakan Baik, Bu Okta. Terima kasih Pak Muhsin untuk waktu yang sudah diberikan. Salam Tolong guru turunkan penggerak, tangannya dulu Pak Alfian. salam guru penggerak Bapak Ibu semua yang ada di room ini. Perkenalkan nama saya Okta Handayani. Saya mengajar di SMP Negeri 18 Balikpapan, Balikpapan Ya. Selatan tepatnya.
Sehari-hari saya di sekolah sebagai wakakurikulum Bapak. Iya. Kemudian aktivitas harian biasanya kalau online saat ini masih tercatat sebagai trainer dari Microsoft Pak. Iya. Masih di Microsoft dan yang lainnya itu aja Pak kayaknya yang bisa disampaikan. Bersibuk berarti Bu Okta ini ya. Nah, Kenapa trainer. Pak? Wah, trainer ya. Iya Pak. Kemudian pengalamannya sebagai PP sebelumnya Bu? Saya PP baru kali ini Pak, baru mulai di Oh. angkatan ini. Iya. CGP angkatan tahun berapa Bu? Saya CGP angkatan 2 Pak. Untuk wilayah Dua, Balikpapan berarti yang pertama. Ya, CGP-nya angkatan kedua ya, tadi ya. Ya, kan yang pertama kan Pasir Pak. Oh gitu. Yang kedua Balikpapan untuk Kalimantan. Oke, Tapi baru saya kali hitungannya ini angkatan sebagai PP Bu ya. Iya Pak, Ya. betul. Siap PP Bu? Siap Pak, Apa itu PP Bu? pengajar praktek Pak. Pulang kerja dulu dari sekolah ke sekolah ya. Iya Pak, siap. Ya, oke, siap ya. Jauh-jauh ini tempat PP-nya Bu? Bu, Lumayan Pak, dari ujung sampai ujung lengkap semua saya Pak. Saya ada berapa, Bu? Balikpapan Barat saya ada, Timur ada, Utara ada, Selatan ada, Tengah ada. Lengkap Pak, saya semua CGP saya. Dari TK sampai SMA saya punya semua. Wah, Nah, semua Bu ya. Oh, nggak takut dimarahi suami Bu? Sudah izin Pak, sudah izin. Alhamdulillah. Sudah restu suami ya? Sudah Pak, insya Oh Allah. ya, siap. Alhamdulillah ya. Oke. Kemudian motivasinya menjadi PP apa Bu? Saya pengen bertemu banyak orang dengan berbagai praktik baik ya Pak. Kalau ketemu banyak sekolah itu pasti banyak ketemu hal-hal baru yang mungkin nanti mereka sampaikan dan bisa jadi itu sebagai inspirasi buat saya untuk Pasti Bu, dilaksanakan. pasti itu saya. akan jadi motivasi dan inspirasi baru, bukan lagi mungkin Betul. ya. Iya. Ya, oke, baik ya. Ini Oma Bu Okta, umur berapa sekarang Bu? Saya 43 Bapak. Oh iya, oke, baik. Saya lebih muda sedikit Bu. Wih. Saya baru 53 ya. Oh, siap, siap. Ya, oke, baik, ya. Siap. Ya 5 Pak. Ya, oke ya. Ya. Oke, ya terima kasih Bu Okta. Selamat Pak, salam bergabung kenal. di angkatan Siap. 11 ini ya. Yes. Sekali lagi kita akan bekerja sama, berkolaborasi bahu membahu mensukseskan program BGP angkatan ke-11 ini, BGP Kaltim ya. Siap. Kita akan Siap, Pak. bawa antarkan aset-aset Kota Balikpapan ini menuju kepada impian yang mereka cita-citakan ke 6 bulan berikutnya. Ya. Amin. Ya. Kemudian Pak Widodo. Silakan Pak. Oke, baik, izin perkenalan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Widodo Pak. Sehari-hari di SMK Negeri 1 Balikpapan di Prodi Geologi Pertambangan. Ya. Kemudian mungkin tambahannya cuman ini Pak, ngurus anak-anak yang mau magang. Itu aja Pak. Tidak ada kegiatan lain Pak? Trainer Pak, sama Pak, trainer. Oh, trainer semua. Iya, Microsoft Pak. Trainer bola atau trainer apa ini Pak? Hah? Microsoft Pak, sama dengan Microsoft juga. Oke, IT jadi. Ya. Oke, ini CGP-nya angkatan berapa Pak? saya angkatan 6 Pak. Angkatan ke-6. Ini baru juga. Tapi saya coba Baru juga sebagai PP ini Pak Widodo. sebenarnya saya sudah semi PP sih Pak. Ya? Sebenarnya Pak. Semi PP sebenarnya Pak saya. Semi PP maksudnya apa itu? Semi PP Pak. Karena saya nganteri istri saya kalau PP Pak, PI. Oh, Jadi semi PP. semi PP gitu ya. Jadi istri saya pendampingan ya saya ngikutin gitu. Jadi istrinya mendampingi CGP, Saya mendampingi Bapak Widodo mendampingi PP-nya. Ah betul. Oh, pendamping PP ini berarti ya. Hebat Sampai sekali. pelosok-pelosok Pak itu Pak. Ya, sampai ke pelosok ya. Iya. Tapi senang kan? Ya Apalagi ternyata kalau kering-kering. Wah, itu ya.
hilang capeknya itu kalau sudah kering-kering. Sudah pernah ngadat itu Pak mobilnya sampai ditarik sampai apa tuh Pak Wid? Iya, Waktu Pak. itu Wah, itulah Sudah sekali ditarik tanya sama- Bu Okta. karena terlalu ini Ya, terlalu pelosok saking banget. semangatnya ya. Oke. Memangnya di daerah Balikpapan itu masih ada jalan yang agak rusak parah begitu atau gimana? Itu Ada, kan Pak. waktu itu Masih ada Pak di SD ya. Jadi ada SD di Tritip itu Pak. Jadi Oh, SD-nya itu tengah hutan memang Pak Musin. Oh, hutan. Jadi muridnya itu mungkin kelas 1 itu cuma 5 orang, kelas 6 cuma 15 Ya. orang. Ya. Kemudian kalau sudah hujan itu ya memang pada nggak masuk sekolah Pak Musin karena aksesnya nggak bisa masuk. Itu termasuk sekolah daerah terpencil itu Pak. Iya Pak, betul di pinggiran sekali Pak Musin. Oke, semangat Pak Widodo ya. Dulu menjadi pendamping PP, sekarang menjadi PPC sendiri. Iya, oke. Ya. Oke, sukses Pak Widodo. Nanti jangan berhenti sampai di sini ya. Nah, kesempatan berikutnya harus menjadi fasil termasuk di Okta ya. Dan sampai kepada instruktur ya. Nah, karena kemampuan kompetensinya mendukung ya. Trainer ya, apalagi dari suaminya tidak memberi restu, apalagi istri harus ikut suami ya. Kadang-kadang Pak Widodo ikut istri ya. Oke. Ya, baik ya kita hasil sudah tambahan kerjaan saya itu ya kalau tadi trainer, kalau saya juga ya jadi apa itu driver Grab ya kalau ada waktu-waktu luang ya. Gitu ya. Sekali lagi untuk mencari persahabatan dengan konsumen ya. Gitu. Termasuk juga ada duitnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Betul Pak. Ya, oke ya. Oke, kita mulai perkenalan dari CGT-nya. Yang pertama Pak Wahyu Eri Wangsa. Ya. Silakan Pak Wahyu. Masih ada orangnya enggak? Ya. Baik, terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Heriwansa. Saya tugas di SD Negeri 014 Balikpapan Utara sebagai guru PJOK. Keseharian saya selain mengajar di sekolah, juga sebagai pelatih di salah satu SSB sekolah sepak bola di Balikpapan. Seperti itu. Juga sebagai dulunya YouTuber, cuman lagi vakum karena banyak tugas-tugas dan lain-lain. Jadi saya top YouTube-nya fokus ke sekolah. Kebetulan juga sebagai ketua adiwiyata di sekolah, jadi fokus dulu di jabatannya ini luar biasa. Terima kasih Pak. Iya, oke ya. Terus motivasinya menjadi CGT apa ya? Motivasi saya untuk mengikuti program Guru Penggerak untuk mengupgrade diri aja Pak, sekaligus mendapatkan saling sharing sama teman-teman ya. Bagaimana pembelajaran yang benar dan baik untuk peserta didik. Berarti Pak Wahyu selama ini merasa mengajar tidak benar, ya kan? Benar Pak, benar. Iya benar. Ya. Alhamdulillah kalau sudah sadar ya. Daripada oke ya. Oke, bercanda Pak Wahyu. Salam sukses. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Siap Pak. Iya. Oke. Nah, perasaan Pak Wahyu saat ini apa deg-degan, was-was, khawatir, atau bercampur baur seperti tadi? Gawat. Perasaannya. Perasaannya kayak nasi campur Pak. Campur. Oh, ada senangnya, ada khawatirnya. Khawatirnya itu ya manajemen waktunya sih Pak, takutnya bentrokan atau karena biasanya saya sebagai pelatih itu keluar kota Pak, bawa SSB bertanding, jadi saya khawatir aja nanti ada kegiatan tatap muka CGP berbenturan dengan pertandingan-pertandingan antar kota yang saya harus bawa sebagai pelatih. Seperti itu aja Pak. Oke, nah itu resiko ya.
Risiko. Bapak suruh berani masuk sini ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu ya, karena mudah Terima kasih sekali. Pak. Oke. Ya. Kemudian Bu Nur Rohmah. Nur Rohmah ya. Silakan. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Volume suara Rahma. ditinggikan sedikit Bu. Tambah. Baik Pak. Perkenalkan nama saya Nur Rahma. Saya CGP angkatan 10 Pak. Ya, terus Ya. Sekarang saya di SDN Negeri 015 Balikpapan Selatan. Mengajar kelas 6 Bapak. itu aja. Itu aja. Nggak ada yang mau lain? Kayaknya kebingungan deh. Oke, baik. Itu tadi Ibu mengatakan CGP angkatan 10 ya? Iya Pak. Oh, ikut di angkatan 11. Kenapa enggak ikut di angkatan 10? Nggak tahu Pak, mungkin kemarin di angkatan 10 Balikpapan nggak ada gitu Pak. Oh, gitu. Iya Pak, saya juga di CGP angkatan 10 juga. Oh, Jadi ada kami teman ya, mungkin semacam daftar tabungan gitu Pak. Oh, berarti ini parkiran berarti nih ya? Iya betul. Oh, ya. Nggak apa-apa Bu. Ya, saya juga sebenarnya parkir. Sama Pak, kita ini orang-orang terparkir. Bu, parkir ini. Pelatih terparkir. Ya, oke. Ya. Baik, tidak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat Bu Rohmah ya. Ya, Pak. Motivasinya? Sama seperti Pak Wahyu Pak, ingin Jangan, mengembangkan, nggak boleh sama. maksudnya Yang lain. Ya. meningkatkan kompetensi diri Pak dengan Ya. dengan mengikuti CGP ini kan banyak praktek baik dari teman-teman semua dari sekolah lain. Jadi saya bisa upgrade diri dan saya terapkan di kelas saya Pak. Oke, baik. Kira-kira di dalam bayangan Bu Rohmah sebelum masuk ke JGP itu seperti apa? Bayangan saya tuh tugasnya banyak kayaknya Pak. Oh, bukan kayaknya lagi, banyak setumpuk. Ya, pokoknya rasain nanti ya. Cuma saya harus belajar bagaimana membagi waktu. Ya, gitu. manajemen waktu bukan dibagi ya. Iya, Waktu yang mengatur tepat, Pak. ya. Gitu. Waktu nggak bisa dibagi-bagi lagi ya. Harus. Bu Okta aja bisa, Pak Widodo bisa, pasti yang lain bisa ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Salam sukses buat Bu Nur Rohmah. Ya, terima kasih Bapak. Bu Sarifah. Link aktif ini chatnya. Ya, oke. Silakan Bu Najwa Aisyah. Maaf. Bu Sarifah mana? Oke. Saya Pak. Ya, oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan nama saya Syarifah Hadijah. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 23 Balikpapan. Ya. Selain menjadi guru mata pelajaran, saya juga mendapat tugas tambahan menjadi operator dapodik. Begitu saja, Bapak. Itu aja, ya. Motivasinya, inspirasinya menjadi CGP, apakah dipaksa atau didorong-dorong kepala sekolahnya sampai terjatuh? Ya sebenarnya pertama itu dorongan dari kepala sekolah Pak. Ya. Kemudian setelah melihat teman-teman yang menjadi guru penggerak itu kok kayaknya kemampuannya itu meningkat gitu Pak, dari cara pembelajaran mereka di kelas itu menjadi membaik. Anak-anak yang sudah diajar oleh guru penggerak teman saya yang di satu sekolah ini menjadi enak diatur, maksudnya kelas jadi menyenangkan seperti itu. Jadi saya pengen juga gitu Pak. Yang lain, misalnya dibawa jalan-jalan, dikasih laptop, pengen juga ya? Tidak Pak. Tidak? Bohongi dirinya ini. Pasti mau lah dikasih laptop. Untuk di Kota Bontang, dari dikasih laptop CGP-nya ya. Bu Okta dapat laptop sebagian dari distrik. Enggak pernah Pak, belum. Ini Balikpapan, Kota Bontang, Kutai Timur itu dapat.
Kayaknya harus saya rekam ini pernyataan Bapak biar Oh saya iya harus ya, nanti di setuju semua ini itunya Bapak ya. Ibu tadi. Ya, harus direkam ya. Masa kota lain bisa. SMA 9 dapat semua, Pak. Wah, itu ya. SMA 9 semuanya Sudah mampu- pembagian Sudah laptop. mampu kayaknya, Pak. Mampu lah Pak Widodo. Dapat bantuan, minyak, ya kan? Pertamina per tahun minyak naik, ya kan? Ya, oke, ya. Harus ya. Ya, fasilitas perlu ya, kemampuan diri perlu ya. Nah, harus seimbang ya. Ya, oke. Kemudian ya. Siapa lagi deh? Pak Alfian masih di kamar mandi kayaknya. Ada sudah saya kayak Pak. Pak Alfian, oke, kita lewati dulu. Bu Normayanti, belum ada? Iya, Pak. Dibuka kameranya, Bu. Iya. Sudah, Pak. Belum kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak sebelumnya, namanya masih pakai akun anak saya, jadi masih Pak. Cek. Jadi halo. Langsung berubah jenis kelaminnya ini. Ya, silakan. Mas Fajar Ya, Al-Ghazali. nama saya Normayanti. Ya. Saya bertugas di TKIP Jamiatul Mustaqim di daerah Balikpapan Tengah. Sebelumnya saya waktu mendaftar itu masih guru Pak. Sekarang? Dan ya. Sudah kepala sekolah. Belum. Sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Jadi untuk kan ini kan CGP adalah bonusnya ya. Bisa jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau pejabat di dinas pendidikan. Ibu sudah dapat pejabatnya. Itu apa lagi? Ayo. Hah? Enggak, Pak. Enggak salah. Belum dapat ya? Iya, Pak. Atau mau ketemu Pak Widodo, Bu Eka, Bu Dian, dan sebagainya? Iya, Pak. Bonusnya Ya. itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, mau bersilaturahim ya, berkolaborasi dengan teman-teman ya. Jadi tujuan kita di sini baik Fasil, PP, TGP datang di sini untuk bersenang-senang. Ya? Iya, Pak. Senang-senang ya. Bukan untuk mau mencari siapa juara, siapa yang paling pintar bicara, bukan ya. Ini kita datang di sini untuk bersenang-senang. Ya, sebagaimana cerah cerianya wajahnya Bu Dian Eka Prati dan lain yang begitu pula yang lain ya. Ya siap Bu ya, berkolaborasi. Ya. Baik. Ya. Pulang suaranya. Siti Aisyah. Ayo Bu. Terima kasih Bapak. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan biasa. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Siti Aisyah dari SDN 017 Balikpapan Bapak. Saya guru pendidikan agama Islam yang merangkul dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi harus memiliki full power dari pagi hingga jam 2 siang untuk terus teriak. Karena ada kurang lebih 8 kelas yang saya pegang Bapak Ibu. Dan selain itu saya koordinator dari School Islam di sekolah saya. Itu saja Bapak. Mohon maaf juga Pak, sebelumnya tadi saya terlambat masuk. Karena dari laptopnya bagaimana Bapak Lain kali pakai akun sendiri Bu ya. Siap Pak. Ini direkam ya. Siap. Halo. Kemudian motivasi Pak Alfian di tutup. Oke. Ya. Bu Aisyah. Ya Pak. Ya, motivasi menjadi guru penggerak.
motivasi saya menjadi guru penggerak kebetulan di sekolah saya belum ada Pak, cuman hari ini Ini yang pertama ya. Oke deh. Wah, rintis berarti. yang pertama Pioner. gitu. Saya dengan teman-teman di luar tentang guru penggerak begini dan sebagainya. Jadi kemarin saya kebetulan juga angkatan 10 Pak, jadi terparkir. Angkatan 10 ya. Ya, Terparkir semuanya ya. terparkir. Jadi ya alhamdulillah sekarang ada kesempatan bertemu dengan Pak Mungkin, Pak Widodo yang luar biasa. Mudah-mudahan di Seandainya Bu Aisyah ikut angkatan 10 nggak ketemu saya, nggak ketemu Pak Widodo, nggak ketemu kita ya. Bisa itu kesyukuran ya. Siap. Soalnya trainer semua ini yang akan membimbing, mendampingi Ibu ya. Kalau trainer yang mendampingi, berarti yang didampingi adalah calon trainer. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Pokoknya amin aja di sini ya. Sudah muncul Pak Alfian, silakan. Kelamaan nanti ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Mohon maaf tadi saya sempat ke kamar mandi sebentar. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfian Pragustomo. Ya. Saya bertugas di SMA Negeri 8 Balikpapan. Satu-satunya sekolah SMA yang mempunyai mangrove, Pak, di Balikpapan. Sekolah saya tuh, Pak Alfian. Mantan sekolah saya juga. Iya, kebetulan banyak alumni di sini, Pak. Saya dulu guru di situ pertama kali SMA. Ternyata ada perintisnya Pak Alfian. Iya. Ya, di situ Pak Alfian kemudian dipindah ke SD kan kepenuhan full guru agamanya waktu itu. Iya. Berarti dengan Pak Dedi ya, Bu ya? Dedi 02. Pak Dedi Rahadi. Ya, 02. Eka Dedi ya. Saya sebagai guru mata pelajaran geografi Pak di sekolah. Cocok nih, ya. Sesuai dengan mantuknya. Iya. Mungkin itu saja. Oh, kemudian umur saya 28 tahun, Pak. Status? Ya mungkin itu saja, Pak. Ya. Statusnya alhamdulillah menikah sudah. Menikah. Ya. Oke. Alhamdulillah. Sudah laku berarti, ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, motivasi jadi CGP? Motivasi jadi CGP dipaksa atau terpaksa? Kayaknya saya kurang kerjaan, Pak, makanya ikut CGP. Ya. Mantap. Ya. Oke. Ya. Ini karena pekerjaan saya di sekolah hanya Nur Rahma ini. Iya, Pak. Siap. Ya. Oke, ya. Oke, baik. Kurang kerjaan, perlu kerjaan. Oke. Terakhir siapa ini? Bu Eka ya? Ya, Bu Eka. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Tadi sudah sempat perkenalan sedikit dengan Bu Dian sama Pak Musin ya. Ya. Saya perkenalkan kembali, nama saya Eka Astiani. Saya mengajar di SD 017 Balikpapan Utara, tepatnya di kelas 2. Kalau bisa dibilang mbahnya kelas 2 mungkin saya ini, Bu. Pak, ya. Soalnya saya ada tugas tambahan, yaitu sebagai tim BOS, sebagai PPTK, dan operator ARKAS. Wah, sekali urus duit ini, ya. Banyak. Duit ini, ya. Mudah-mudahan pintar juga membaginya. Ya itu Pak memang. Ya. Itu yang kendalanya nanti. Ya. Kemudian motivasi Ibu sebagai CGP? Motivasi yang pertama ya sama dengan teman-teman pastinya meningkatkan kemampuan diri. Kemudian juga saya ini agak susah Pak berkomunikasi ya, public speakingnya. Jadi saya pengen berlatih itu deh, public speaking. Ya. Kemudian mulai sekarang, mulai detik ini belajar membuat pantun, yel-yel. Oh iya. Nah, kalau puisi saya bisa Pak. CGP dari Kutim kemarin paksa begitu ya. Khususnya jadi MC nanti ya. Nah itu yang saya pengen pelajarin Pak. Ya. Nah, betul. Akan bergiliran jadi MC, pemateri, notulen dan sebagainya ya. Ya siap Pak. Ya. Jangan khawatir, ada trainer.
Iya betul itu Pak. Nah, ada trainer. Ada Apa yang trainernya. saya lakukan? Oke. Bu Dian Eka Pratiwi. Ya, Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya, salam kenal. salam kenal Bu. Apakah suara saya terdengar? Sangat Terdengar Bu. Ayu. Ya. Karena langsung hening gitu. Perkenalkan nama saya Dian Eka Pratiwi. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 9 Balikpapan, sekolah yang paling ujung utara. Kalau di SMA 8 itu ada mangrove. Kalau di SMA 9 kami bekerja sama dan berwawasan lingkungan ya, untuk Kebun Raya Balikpapan, dan kami pun juga secara intens selalu berhubungan dengan Kebun Raya Balikpapan. Seperti itu. Untuk keseharian saya mengajar sejarah, saya guru sejarah. Oh, guru sejarah. Oke ya. Ya, guru sejarah. Lalu untuk tugas tambahannya tahun ini saya mendapatkan tambahan tugas yang cukup berat yang akhirnya membawa saya berinisiatif untuk ikut ke dalam CGP ini. Saya di sehari-hari ini diberi mandat tugas menjadi wakil kurikulum, Pak. Betul-betul newbie, betul-betul baru. Saya belum punya bekal yang cukup, jadi saya rasa saya kalau ingin lebih banyak pengalaman, lebih banyak kompetensi, lebih banyak link dan teman-teman yang bisa untuk berbagi praktik baik, maka tempat ini adalah yang tepat, Pak. Seperti itu. Jadi saya bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Itu aja, Pak. Selebihnya sih itu. Sebelum ditutup, ada pertanyaan menarik untuk Bu Dian. Iya, Pak. Kota Bontang ini kota kecil ya. Nah, kalau dibandingkan kota Balikpapan itu sudah mendunia kota Balikpapan. Ya. Pemikiran Ibu sewaktu tahu bahwa hasilnya dari kota Bontang itu seperti apa ya? Hasilnya dari kota Bontang yang dalam pikiran saya, Pak ya? Ya. Pada saat saya pertama kali datang ke kota Bontang dan saya waktu itu langsung berkunjung ke SMA 1 Bontang dan SLB, saya melihat ternyata di kota Bontang itu walaupun dianya tidak macet ya Pak, untuk keseharian nggak macet. Habis itu walaupun makanya enak jadi driver. Iya, nggak macet. Habis itu kotanya itu masih banyak lahan hijau terbuka gitu. Lalu saya lihat juga untuk anak-anak saya lihat tuh di SMA 1 Bontang, dan saya punya teman juga di SMA 3 Bontang itu untuk mereka untuk keseharian pembelajaran tuh juga menyenangkan. Habis itu proyek-proyeknya mereka banyak. Juga ternyata kalau bisa dilihat di ranking untuk SMA berdasarkan dari nilai UTBK itu Kota Bontang memiliki sekolah-sekolah yang terbaik untuk di tingkat nasional. Jadi saya rasa kemarin kenapa pilihannya SMA 9 banyak ya Pak di sana, Pak. SMA 1 luar biasa, SMA 3 juga begitu. Lalu yang swasta pun juga sama luar biasanya. Jadi saya pikir tepat kalau ke sekolah itu memilih ke sana. Karena banyak hal yang dipelajari di sana yang berbeda kulturalnya, berbeda sosialnya dan lingkungannya dengan Kota Balikpapan. Seperti itu sih, Pak. Dan main ke Beras Basah kemarin, Pak. Oke. Enggak, belum menyentuh pertanyaannya tadi. Iya, Pak. Pertanyaannya tadi belum terjawab. Apa yang bayangannya ini ya, Pak ya? Kami difasilitasi orang Bontang, bukan dari Samarinda atau apa? Saya kalau bisa ini, karena memang Bontang itu memiliki mutu pendidikannya yang bagus, Pak. Jadi saya rasa kalau memang fasil-fasilnya dari sana memang layak, Pak. Jadi saya bisa, dari Bontang, memang luar biasa. Berarti di sana memang banyak hidden ya personalnya itu yang mantap untuk kemampuannya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini perlu kami sampaikan sedikit. Ya, sebelum ke yang terakhir, siapa ini? Bu Isma ya? Bu Isma. Ya, bahwa dari 25 pengawas sekolah
baik dari tingkat TK, SD maupun SMP. Ini di angkatan pertama itu kami langsung mendaftar lulus 3 orang. Jadi pasil. Nah, karena memang dari kalau pengawas sekolah bisa langsung jadi pasil. Kalau guru harus TGP dan sebagainya. Nah, kemudian di periode berikutnya mendaftar lulus lagi 4 orang teman kami. Kemudian di berikutnya lagi kalau nggak salah 3 sampai 4 orang lagi. Jadi di Kalimantan Timur ini fasilitator banyak dari pengawas sekolah kota Bengkak. Ya, oke. Dan kami sudah pengalaman, yaitu tadi di memfasilitasi CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Timur. Ya. Alhamdulillah kemarin setelah ditawari kesanggupan untuk menjadi fasil, Bapak memang berdoa untuk dapat CGP dari Balikpapan atau Samarinda. Alhamdulillah ketemu Bapak Ibu hebat di sini. Ya. Terima kasih ya. Kemudian terakhir Bu Isma ya kayaknya ya. Ayo Bu Isma. Saya juga belum, Pak. Oh Bu Pini, silakan Bu Pini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Vini Nursanti. Saya sekarang mengajar di SMP Negeri 3 Balikpapan. Sebenarnya termasuk baru sih di SMP 3. Sebelumnya saya mengajar di sekolah swasta, kemudian penempatan SK P3K kemarin per 1 April itu penempatannya di SMP 3. Kemudian saya mengajar mata pelajaran prakarya. Kemarin mengajar prakarya langsung di kelas 9. Yang anak-anaknya lumayan aktif ya, lumayan aktif dalam bergerak kinestetik lah. Jadi kalau mereka dikasih tugas itu ibaratnya lebih senang yang membuat video, membuat konten atau apa. Sehingga kemarin saya aplikasikan pada tugas praktek akhir mereka membuat video memasak. Seperti itu Pak. Ya, oke. Baik. Ya, silakan Bu Isma. Bu Dian, diperhatikan rekamannya ya. Ini 1,5 jam aja ya. Masih jalan Pak. Enggak, sudah berapa menit? 42 menit. Waduh. Oke, Bu Isma, silakan dipercepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya paling terakhir karena paling jauh karena posisi saya masih di Jawa ini, Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Isma Hayati dari SMP Negeri 15 Balikpapan. Saya mengajar matematika. Jadi mohon maaf Pak kalau saya mungkin tidak bisa banyak ngomong karena hari-hari seringnya ngitung-ngitung aja Pak. Hitung-hitung gitu. Ya. Ya, alhamdulillah kalau itu Bu. Apakah dengar suara saya Bapak Ibu? Ya, dengar Bu. Putus memang. Ya, kedengaran tapi terputus-putus Bu. Oh. Ya. Oh, dengar tapi terputus. Ya Pak, saya lagi di kampung masalahnya nih Pak. Jadi di Kediri. Ya, selamat berlibur. Ini sudah berlibur Bu atau meliburkan diri? Iya Pak, besok baru OTW ke Balikpapan ini Pak. Oh gitu. Cuti atau apa ini Bu? Iya. Ya karena ini Pak kemarin sudah beli tiket ke Jawa karena gitu. Tahu ininya kan. Ya. Oke. Ya. Iya, Terima kasih Bu. Selamat jalan. Tiba di tempat tujuan dengan selamat. Berkumpul dengan saudara, famili, teman-teman ya. Untuk melepas rindu. Terima kasih. Oke, baik. Iya. Sudah dilaksanakan. Oke, sekarang pemilihan atau penunjukan ketua dan wakil ketua kelas. Ada yang mau suka dan rela menjadi ketua dan wakil ketua? Ketuanya Budian ya. Budian ya? Oke. Enggak, saya wakil aja Pak. Ya, oke ya. Langsung Saya wakil Ada aja setuju Budian? Langsung aja Budian ya. Naikkan tangannya. Caranya bagus langsung Budian. Double kill. Sepakat. Oke, ya. Gimana Bapak Ibu? Sepakat.
Setuju, setuju sepakat. Banget Bu, kemudian soalnya Wits. Kemudian Pak Setuju, siapa Pak. dari kaum Adam yang menjadi ketua wakil? Alfian atau Mas Alfian Wakil? tadi yang kurang Pak kerjaan, Pak Alfian. Alfian boleh. Pak Pak Alfian Alfian. kurang Pak kerjaan dia. Pak Alfian. Ya. Setuju. Jadi sekali lagi tugasnya nanti adalah mengkoordinir teman-teman ya. Ya Allah. Baik, khususnya Mas Sudi, Rukol. Kalau saya jangan Pak, soalnya saya Memang kayak Pak nggak ditunjuk, nggak usah ya. kadang jadi driver juga. Aman sudah ke Wahyu ya. Iya Pak, makanya jangan saya ketua. Soalnya sama kayak Pak Musik, kadang kalau jam kosong driver ketemu sama orang-orang random. Ada juga ya. Bapak bulan Ya silakan. awal bulan Baik, Juli saya terpilih liburan, Pak. ketua Bu Dian Eka Pratiwi, wakil ketua Pak Alfian. Selamat Budian. Ya Allah. Baik, kita Mohon diskusi bantuannya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya ya. Siap, kita percaya kok sama Budian. Percaya sama Budian, pasti bisa. Saya baru harus membelah diri dan membagi waktu. Ya siap Pak, insya Allah. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ini pertanyaannya sudah Bapak Ibu jawab di ruang komunikasi komunikasi individu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah korek-korek atau jawab mulai dari diri dan dieksplorasi konsep. Ini diulang-ulang aja ya. Oke, pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun? Menuntunnya bukan menuntut dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu. Apakah ada raise hand-nya di bawah ya? Oke, silakan Bu Ketua. Terima kasih Pak atas waktunya, saya memulai duluan. Nanti butuh koreksi dan sebagainya. Yang berdasarkan pemahaman saya tentang menuntun. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau menuntun itu punya dua makna, yaitu membimbing dengan menggandeng tangan dan menunjuk ke arah atau mengarahkan ke jalan yang benar. Sedangkan yang kita baca tentang apa yang kita pahami tentang pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara, saya memaknai menuntun dalam artian yang pertama yaitu bahwa pendidikan ini adalah suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dan setiap anak itu memiliki kodrat alam, yaitu kodrat bawaannya sejak lahir, bakat, minat, gaya belajar ataupun yang memang potensi yang ada di dalam dirinya, serta kodrat zaman, di mana zaman memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda, dan guru memberikan membantu dengan menuntun sebaik-baiknya tumbuh kembangnya kodratnya itu menjadi individu yang lebih baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Makna kedua yaitu konsep Among, yaitu seperti asah, asyah, asuh. Jadi dalam pendidikan itu selain memang memerdekakan untuk pembelajaran anak untuk berkembang sesuai kodratnya, namun ada dalam asah, asyah, asuh, mengasah itu berarti membimbing kemampuan kodratnya, juga memberikan pemahaman atau menanamkan tentang budi pekertinya dan pembelajaran karakter yang baik, juga memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak dalam membimbing mereka dan mendidiknya, dan menempatkannya sebagai pusat pembelajaran, pusat pendidikan dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya dengan bijaksana. Buat Bu Ketua. Itu Pak. Itu aja Pak. Tentunya apa yang disampaikan Bu Dian Eka Pratiwi, ada yang setuju, ada juga yang mau menyanggah, ya kan? Nah, ada yang punya pandangan lain, ya kan? Ya. Jadi kalau menanggapi menurut pandangan saya boleh, menurut hemat saya boleh, menurut wawasan saya seperti ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Iya, semangat. Tidak ada pernyataan yang salah. Saya coba Pak. Ya, silakan Bu Aisyah. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bapak. Kemudian saya ucapkan selamat dulu sebagai ketua. Iya. Ukuran nanti ini. Ya. Tidak salah kita milih ya. Ya. Baik, saya sangat kepada Budian ya, tanggapannya luar biasa. Saya ingin mencoba menambahkan
menurut saya menuntut dalam hal ini memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Kemudian sebagai guru kita memberikan ruang kepada anak-anak, memberikan praktik-praktik yang baik yang seperti apa, tapi tidak melepas begitu saja, tetap kita dalam koridor kita mengawasi, kemudian kita memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan mungkin bahkan memberikan arahan. Jadi anak-anak itu terlepas dari zaman dan kodratnya seperti dikatakan oleh Bu Dia. Mungkin itu saja Bapak. Tolong suaranya Bu, agak keras sedikit. Ya Bapak? Suaranya kurang keras. Kurang keras ya Pak, jadi ya. Asupan nih Pak. Baik Bapak, saya sangat apresiasi terhadap Ibu Dian yang luar biasa telah memberikan salut deh. Sangat berkesan. Saya tadi menambahkan saja Bapak bahwa menuntut itu kita memberikan ruang, ya, ruang tentu dengan proses zamannya anak, tapi tidak melepas begitu saja, tetap kita dalam pengawasan kita, kemudian kita di dorongan, motivasi, jadi anak-anak itu tetap dalam koridornya, Bapak. Oke, intinya begini Bu ya, mendidik dengan penuh kasih sayang, ya. Menganggap bahwa anak didik itu seperti anak kandung sendiri, ya. Ya, insya Allah, Bapak. Menyayangi anak didik seperti menyayangi anak kandung, ya. Gitu, ya. Oke. Bahkan melebihi menyayangi suami ya. Ya. Oke, baik. Nah, itu dari pendapat kaum Hawa. Nah, dari kaum Adam, jangan mempermalukan jenis kelamin ya. Oke, silakan. Silakan, Mas Alfian dengan Mas Wahyu. Ayo. Monggo Mas Wahyu. Aduh. Baik, menuntun menurut saya menuntun dalam proses pendidikan anak itu adalah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi kepada anak peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sebagai pendidik kita harus menjadi pendamping yang menemani siswa hingga mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, mendampingi siswa dalam tumbuh kembangnya, ya, peserta didik menjadi anak-anak yang berkarakter, ya. Sedikit menambahkan boleh, Pak? Oleh soleha, ya. Sedikit menambahkan perwakilan laki-laki pendidikan, tetapi juga memiliki karakter yang sangat luar biasa, ya, punya sopan santun, etika dan sebagainya. Silakan, Mas Alfian. Ya, sedikit menambahkan Pak. Jangan sedikit, banyak, harus banyak. Ya. Perwakilan dari kaum laki-laki ini Pak. Iya. Okay. Padahal saya tadi laki-laki Pak, kayak apa sudah mati saya. Ya. Lain laki-laki dari sebelah mana ini diwakili tetap, ya. Iya. Jadi menuntun itu sebenarnya adalah tugas kita sebagai pendidik. Tugas utama kita yaitu menuntun peserta didik menuju keselamatan dalam nanti setelah mereka selesai menempuh pendidikan bisa hidup di masyarakat seperti itu. Nah, itu tugas kita. Karena memang setiap zaman kan pasti berubah, Pak. Ya. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan zaman yang akan datang nanti seperti itu. Agar pendidikannya tetap relevan seperti itu. Ternyata kaum Adam tidak mengecewakan kaum. Masih ada suaranya Pak kaum Adam. Ya, Pak. Baik, luar biasa. Ini berkat aspirasi dari Bu Ketua tadi yang sangat luar biasa memaparkan dari awal. Ini memang aja saya tadi itu Bu Ketua, ya. Akhirnya yang lain terpancing, ya, tapi terpancing positif, ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Karena masih banyak pertanyaan ini. Kalau silakan Bu Isma, ya. Dari kalau saya di sana tidak mau kalau saya ya. Silakan Bu. Iya Pak, kalau saya singkat aja Pak, mohon maaf. Saya kalau menuntun itu ya mendampingi, mengantar anak ke sebuah tujuan
dengan bimbingan yang kontinu begitu saja Pak kalau saya. Mohon maaf. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, Saya anak itu mencapai keberhasilan. Betul sekali Bu Isma. Singkat tapi jelas ya Bapak Ibu. Ya, oke. Kayaknya Bu Eka penasaran dari tadi ya. Dilihat dari raut wajahnya kepingin juga dia gergetan ya. Oke, Bu Isma. Ya. Nambah sedikit aja Pak, mungkin dari semua yang sudah dijelaskan itu ada satu hal yang lebih penting, yaitu guru tuh hendaknya menjadi teladan. Jadi mendampingi kita juga harus memberi teladan yang baik supaya anak-anak itu contoh langsung lah, yang mudah sekali untuk anak-anak ikuti. Itu aja sih Pak tambahannya. Terima kasih. Luar biasa Bu. Ternyata Ibu enggak gagap kok, mantap aja bicaranya, merdu lagi ya. Ya kan? Setuju Pak. Oke ya. Jadi seperti sebelum dilanjutkan, ya. breaking dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bu? Kelihatan. Hah? Kelihatan Pak. Kelihatan? Jelas Kelihatan? Pak. Jelas. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini sudah kelihatan. Kelihatan tadi Pak jawabannya. Ya, makanya saya di. Oke. Saya Pak, saya. Mas Wahyu. Tahu jawabannya Pak, tadi sudah muncul tuh Pak. Jawabannya Pak. Oh, yang belum muncul? Nah, itu muncul. Nah, ini. Nah, itu. Oke, Mas Wahyu. Pasukan apa? Khusus, pasukan khusus. Pasukan khusus. Pasukan khusus. Paku, pasukan. Ya, tepuk tangan buat Mas Wahyu. Oke. Lanjut Bu Pini. Perizinan Pak. Pecinan. Perlu bimbingan. Surat perizinan. Surat perizinan Pak. Oke. Iya, betul. Oke. Satu lagi. Siapa ini? Weh. Sudah. Kok habis, Pak? Habis dong. Mana Bapak? Kok Pak Musin kabur itu? Bapak ya. Loh, apa yang keluarin ayo lo. Kita ditinggal. Keluar sepertinya. Curiga ketua yang keluarin. Sudah Bapak, lagi. halo Bapak. Halo Bapak, ada lagi. Selamat datang kembali Pak Musin. Pak Musin kok tiba-tiba keluar. Loh, Pak, bapaknya mana? Pak. Budian aja yang ngisi. Kayaknya ketua yang kerjain Pak Musin ini, kayaknya ketua kelas nih yang keluarin. Jangan berdekat. Baru juga diangkat belum dilantik. Nggak ada. Dadah kemana bapaknya? Masih ada di ruangan ini kah? Masih. Masih ada namanya, masih ini Musin. Tapi nggak muncul bapaknya. Terlempar. Ayo Budian, isi Budian. Lah, aku harus mengisi apa? Oh, di Bapak ada. Ya, ini. Ternyata saya ngomong. Ya, jadi dalam mengajar Bapak Ibu, ya, ada permainan, diselingi permainan ya. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Semuanya butuh permainan ya. Nah, permainannya itu bisa berupa yel-yel, ya, kuis seperti tadi ya.
kemudian tepuk tangan, ya, dan sebagainya. Terserah yang mana disukai anak didik Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Karena di samping merepresin suasana, guru juga perlu represi, ya. Perlu represi. Ya. Betul. Jangan mengajar terus, ya. Oke, baik, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana ya, kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Balikpapan? Sekali lagi, bagaimana ya, Bu Nur Santi, silakan Bu Nur Santi. Tidak perlu diulang karena sudah tahu. Ya. Silakan, semangat. Baik Pak, sebelumnya untuk menurut pendapat saya, kata menuntun sesuai dengan keadaan atau lingkungan di Kota Balikpapan itu adalah lebih membimbing atau usaha membawa seseorang ke arah yang baik atau positif, Pak, untuk nanti kelak memperbaiki kehidupannya, kemudian dapat memadukan nilai-nilai luhur, budaya, norma sosial di masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Bu, luar biasa ya pembimbingan. Coba ditanggapi Bu Kepala Sekolah ini. Bu Kecek. Ya, oke ya. Jangan terpaku dan terpedaya oleh suara emasnya Bu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau menurut saya, menuntun dalam konteks sosial budaya itu seperti kata Ibu Vini Nur Santi tadi, bahwa menuntun itu membimbing ya. Kalau menurut saya, selain membimbing, kita memfasilitasi, mengarahkan anak didik kita untuk mengembangkan potensi dan pengetahuannya sesuai dengan sosial budaya yang ada di Balikpapan. Terima kasih Pak. Oke, ya baik. Ya, sekali lagi mengingatkan supaya lebih mantap kata-katanya, yaitu menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, ya. Apa yang disampaikan oleh Bu ini tadi, ya, itu sudah sangat tepat, sudah sangat bagus, tetapi ada yang perlu saya tambahkan. Tuh, biar lebih keren, ya. Oke, ya. Oke. Silakan Bu Dian, Bu Ketua. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Pendapat dari Bu Vini dan Ibu, namanya, maaf saya sebutnya Bu Fajar itu. Nurmayanti. Bu Nurmayanti, ya. Itu sudah mencakup semuanya Pak ya. Jadi saya tinggal menambahkan sedikit. Jadi menurut pendapat saya, untuk namanya menuntun dalam konteks sosial kultural berarti kita sebagai guru memberikan internalisasi, dalam arti mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural yang ada di lingkungan lokal kita masuk ke dalam pembelajaran kita, dan kita sambil menanamkan nilai-nilai sosial itu ke dalam diri anak-anak. Jadi walaupun mereka mempunyai kodratnya sendiri dan keadaannya sendiri, kita juga mengenalkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang ada di lokal kita agar tetap dilestarikan dan diwariskan. Nah, untuk cara terbaiknya adalah seperti pembelajaran yang kontekstual ya Pak. Jadi selain kalau misalnya pendekatan kontekstual kan kita lebih mendekatkan anak ke dalam sehari-hari, lalu mereka juga dikenalkan dengan kebudayaan yang ada di lingkungannya, dan dengan sedikit demi sedikit mereka dikenalkan dengan potensi sosial dan budaya yang ada di kotanya. Seperti itu Pak, menurut pendapat saya dan tambahan dari saya. Dari Bu Ketua adalah bagaimana menuntun, membimbing anak didik mencapai pada tujuannya, yaitu kebahagiaan. Ya. Apa istilah bahasa Inggrisnya? Ada guru bahasa Inggris di sini? Ada. Oke. Student well-being, ya, kebahagiaan. Student well-being. Nah, murid, ya. Tapi sebelum Bapak Ibu sampai ke sana student well-being, Bapak Ibu harus bahagia terlebih dahulu, ya. Bahagia terlebih dahulu. Begini loh anak-anak bahagia, ya. Senyum-senyum manis, ya. Apa namanya, menyenangi, mensyukuri profesi dan sebagainya, ya. Kemudian pertanyaan berikut, ya.
khusus bagi yang belum pernah dicatat. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jelas Bapak Ibu, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang sudah bicara dari tadi, tutup mulut dulu. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum. Silakan. Ada Bu Nur Rohma, Bu Isma, Bu Eka, Bu Syarifah. Ya, silakan. Saya Pak. Ya. Tadi pertanyaannya mengapa apa Pak? Pendidikan murid ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut pendapat saya Pak, ya, pendidikan memang harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena keduanya merupakan faktor yang fundamental dalam proses belajar dan tumbuh kembang anak Pak. Kalau kodrat alam mengacu pada bakat, minat, dan potensi bawaan yang dimiliki setiap anak. Sedangkan kodrat zaman, kita harus mengikuti perkembangan zaman pada saat kita memberikan pembelajaran kepada anak. Mungkin itu. Iya, luar biasa Bu Rahma ya. Ternyata ya kalau dipancing ibu keluar juga suara emasnya ya. Pemikirannya juga memang di sini Bu ya. Jadi sekali lagi TGP ini bukan mencari siapa yang paling pintar bicara, siapa yang paling jago, enggak ya. Atau bagaimana bersama-sama memberikan pengalaman ya, dan berdiskusi ya. Bukan berarti sebagai pasal lebih pintar, enggak. Sebagai PT lebih pintar, Bu Ketua lebih pintar, enggak ya. Tapi semuanya ya, apapun yang Bapak Ibu sampaikan itu benar ya. Sesuai. Yang penting Bapak Ibu pelajari materinya, kerjain tugasnya pasti oke ya. Oke, silakan ditanggapi Bu Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan pendapat dari Ibu Nur Rohmah. Kenapa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan kodrat dan zaman, karena zaman dan alam ini semakin hari semakin berubah. Contohnya saja di era digital, jadi mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman tersebut supaya murid-murid kita bisa mendapat apa yang mereka butuhkan sesuai dengan karakter mereka. Misalnya seperti sekarang kan Bapak ya, di kurikulum Merdeka kan sudah ada pendidikan berdiferensiasi. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tujuan terpentingnya itu sebenarnya adalah keberhasilan peserta didik kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengantarkan mereka bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang seperti Ki Hajar Dewata sampaikan, kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, tidak hanya sebagai manusia pribadi tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu saja Bapak, mohon maaf jika ada kekurangan. Intinya dari cerita tadi, keberhasilan anak didik merupakan keberhasilan dari guru ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa berhasil tapi anak didiknya belum berhasil, itu belum berhasil ya. Kalau anak didiknya sudah merasakan kebahagiaan, maka Bapak Ibu guru ya sebagai pendidiknya, sebagai pengajarnya turut merasakan kebahagiaan ya. Ya. Yang pertanyaan berikut, atau ada dulu yang mau menyampaikan pertanyaan sebelum Fasil menyampaikan pertanyaan berikutnya. Misalnya ada fenomena di sekolahnya yang sesuai dengan materi yang kita bahas pada sore hari ini. Ada? Karena kita ini berdiskusi dan bukan untuk mencari masalah
Ada masalah, selesaikan bersama-sama. Ada Bu? Saya Pak. Ya, ternyata penuh masalah Bu Isma Hayati. Ya, silakan Bu. Iya Pak. Ini kan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya Bu. Nah, kodrat alam itu kalau dilihat dari anaknya itu sudah baik ya, bawaan baik. Karena dengan lingkungan itu sebagai kodrat zamannya ya Pak ya. Nah, ini berkaitan dengan gadget itu, dengan HP. Nah, kalau dengan HP itu banyak anak yang lebih pandai dan banyak anak yang terjerumus. Nah, itu kita harus menyikapinya itu bagaimana ya Pak, supaya di sisi lain kita kan anak dilarang bawa HP, tapi di sisi lain membutuhkan HP misalnya sesuai kodrat zaman. Sedangkan kita itu menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan anak, gitu Pak. Kalau gitu Pak, apalagi di daerah kilo, mungkin kalau di daerah perkotaan mungkin sudah bisa diterapkan dengan baik. Kalau di daerah kilo mungkin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi karena mungkin perekonomian dari keluarga dan sebagainya. Intinya dari persoalan Bu Isma Hayati adalah bagaimana penggunaan HP kepada anak-anak yang positif ya. Ya, artinya kebijakan dari Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru atau sebagai orang tua ya, supaya HP itu berpengaruh positif ya. Ya. Nah, oke, itu inti pertanyaannya Bapak Ibu ya. Silakan ditanggapi. Ayo Bu Eka duluan, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya kalau masalah HP ya, karena zaman sekarang kita sudah di era teknologi 4.0 ya. Jadi kita sudah tidak bisa memungkiri lagi bahwa memang HP ini menjadi hal yang sangat dekat dengan anak, apalagi dengan media sosial yang sangat luar biasa. Mungkin kita di sekolah, untuk pihak sekolah mungkin ya, kita cuma bisa menuntun anak-anak, menjelaskan tentang efek baik dan buruknya, kemudian ditanamkan juga di agama mungkin yang lebih dalam lagi untuk mengontrol anak-anak dalam menggunakan handphone tersebut. Gitu Bapak. Luar biasa ya, penggunaan manajemen waktu ya, ada waktunya untuk megang HP dan ada waktunya untuk ya menjauh dari HP dulu ya, kalau pada proses belajar ya. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain? Saya Pak. Silakan Bu. Pengalaman saya Pak, saya mengajar di kelas 6. Saya menerapkan kepada anak-anak setiap awal masuk, sebelum kita mulai berdoa, itu HP yang anak-anak bawa dikumpul di dalam lemari Pak. Ya. Jadi pada saat pembelajaran anak-anak tidak ada yang megang HP, jadi diusahakan fokus menerima pelajaran, ya, mengikuti proses pembelajaran. Pada saat istirahat pun Pak, anak-anak tidak menggunakan HP. Ya. Jadi HP diambil pada saat anak-anak mau pulang. Oh, gitu. Nah, nanti pada saat pembelajaran yang menggunakan HP, baru anak-anak saya persilakan ambil HP-nya kembali, melakukan misalnya bermain quizzes atau mencari materi yang ada di internet, begitu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Nur Rohmah. Jadi dari dua pendapat Bu Eka dan Bu Nur Rohmah ya, ada memang waktunya anak pegang HP ya, dan ada saat-saat tertentu yang harus ya menjauh dari HP. Ya. Nah, manajemen HP yang diterapkan oleh Bu Nur Rohmah tadi ini sangat luar biasa ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, dunia sekarang ini ya, pokoknya siapa yang ketinggalan HP-nya itu pusingnya luar biasa. Kalau masih ketinggalan dompetnya masih biasa-biasa saja. Tapi kalau ketinggalan HP, pusing 7 keliling sudah itu Mas Alfian ya. Kalau Qur'annya ketinggalan biasa-biasa aja itu Mas Alfian. Tapi kalau HP ya, kalau HP jadi intinya Bapak Ibu ada waktu ya untuk megang HP ya,
ada waktu itu ya tidak pegang HP. Nah, kalau memang pelajarannya membutuhkan HP silakan ya. Nah, mungkin ditambahkan oleh Bu Ketua. Iya Bapak, terima kasih. Kalau saya sama seperti dengan Ibu Eka, berarti memang dan Bu Nur Rahma bahwa memang harus kita buat kesepakatan yang sama antara anak-anak kapan menggunakan dan kapan untuk tidak menggunakan. Karena apalagi sejarah itu juga, apalagi kalau misalnya saya mau kunjungan museum virtual, mau saya harus pakai HP. Lalu juga tambahan satu lagi yaitu ini. Saya membiasakan anak untuk bagaimana bersosial media yang positif, Pak. Jadi tugas-tugasnya sejarah mereka itu baik itu infografis atau video pendek atau apa, itu mereka akan menggunakan sosial media mereka untuk mengupload tugasnya. Seperti itu, dan tag nama saya ada seperti itu. Lalu juga hal itu juga diterapkan juga di dalam program sekolah untuk P5. P5 itu setiap kegiatan itu laporannya adalah bentuk video, entah itu bentuk infografis ataupun itu semua menggunakan sosial media, dan kami mengajarkan ke anak bagaimana untuk menggunakan sosial media yang baik. Jadi selain mungkin untuk mereka bisa browsing kemana-mana, tetapi mereka bisa menggunakan sosial media dan HP itu sebagai portofolio tambahan mereka untuk menampilkan hasil-hasil karya mereka. Seperti itu. Jadi ya. Oke. Itu Pak. Terima kasih Bu pengalamannya. Apakah Bu Isma dari 3 pendapat temannya tadi ini sudah terbayang-bayang di matanya? Iya, problem Pak. tentang HP ini? Ya Pak, insya Allah. Apalagi nanti saya lihat itu di Lokanal nanti ada ini ya, memakai apa Pak namanya portofolio digital, itu mungkin bisa lebih bermanfaat lagi. Dari pengalaman Bu Dian, Bu Ketua ini sudah. Nah, Ibu bisa contoh ya. Ibu ya. Nah, luar biasa ya. Ibu jangan mau kalah penggunaan HP dari anak-anak ya. Iya Pak, betul. Ya, oke. Ya. Ada tambahan dari Bu Aisyah? Bu Aisyah? Oh, Pak Mas Wahyu. Mas Wahyu ya. Sedikit saya Pak. Kenapa ini ditutup kameranya? Mengenai kasus dari Bu Isma tadi, penggunaan HP oleh anak-anak, kasus tersebut juga pernah terjadi di sekolah saya. Bagaimana penggunaan HP untuk hal-hal negatif oleh anak-anak, cara saya meminimalisir itu biasanya saya kolaborasi juga dengan orang tua siswa, karena kita nggak tahu Pak, hal-hal negatif itu mereka dapatkan di dalam sekolah ataupun di lingkungan dekat rumahnya. Jadi kita kolaborasi dengan orang tua, bagaimana orang tua mengawasi anaknya dalam penggunaan HP, karena peran kita sebagai guru di sekolah yang mengawasi, mengarahkan, membimbing, tapi waktu anak tersebut banyak di luar sekolah. Jadi ya itu mungkin salah satu caranya kita kolaborasi dengan orang tua, bagaimana orang tua mengawasi anaknya ketika menggunakan gadgetnya di luar lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mas Wahyu, luar biasa ya. Karena ini waktu kita semakin mepet, tinggal 9 menit ya Bu Dian. Sekarang sekarang sudah 1 jam 18 menit Pak. Iya, oke. Jadi masih ada. Ya, oke, kita ini testimoni dari diskusi kita hari ini. Mungkin ada tadi yang masuk deg-degan, khawatir dan sebagainya. Setelah mengikuti diskusi ini, pengalaman, pengetahuan, ya pendidikan apa, motivasi apa yang diperoleh. Oh, ternyata pendidikan guru penggerak itu seperti ini loh ya. Oke, siapa? Mulai dari Bu Aisyah dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Musib. Testimoninya memang awalnya beberapa hari begitu mendapat informasi. Suaranya Bu. Beberapa hari Bapak dapat informasi itu deg-degan gitu. Deg-degan ya. Ya, deg-degan seperti ya jujur Pak, hasilnya ini menyeramkan, nggak bisa tidur. Ini gimana ya prosesnya gitu kan? Ini merupakan hal baru bagi saya. Tapi alhamdulillah begitu ketemu sama Pak Mufin, langsung sama Pak Jodoh, ketemu dengan teman-teman yang hebat luar biasa.
sedikit demi sedikit deg-degan saya dan rasa khawatir saya itu hilang, Pak. Jujur. Karena sebagai ya emak-emak itu ya, Pak, harus bisa membagi waktu saya ini bisa nggak ya? Karena sedikit Pak saya cerita Pak Musin, saya awalnya di angkatan 9, Pak. Oh, angkatan 9. Angkatan 9 itu saya coba masuk gitu. Sedikit, tapi karena pengumpulan terakhir itu ada kendala. Jadi saya tidak bisa mengirimkan seluruh tugas untung itu lagi di 10 rezeki saya di sini Pak Musin. Alhamdulillah ketemu Pak Musin, ketemu teman-teman yang lain dan mudah-mudahan mohon dukungannya. Terima kasih Pak Musin terutama. Mohon dukungannya emak-emak itu ya gimana mungkin ngegapeknya pasti ada. Karena ya harus berbagi waktu itu Pak ya. Ya seperti itu Pak. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa. Dan Mas Alfian juga mohon dukungannya, Pak Musin, artinya mudah-mudahan saling berkolaborasi dan bekerja sama Bapak. Terima kasih itu saja mungkin dapat sampaikan. Terima kasih banyak Bu. Ya, oke. Bu Syarifah hadir ya. Ayo cepat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mulai nih Pak ya pendidikannya. Terus namun dari saya sebenarnya saya tuh kemarin tuh takut tidak terpanggil Pak karena kemarin tuh saya tuh CGP angkatan 10. Nah kemudian saya sudah ditanyain sama kepala sekolah ini kapan pendidikannya gitu. Ditagih gitu Pak. Jadi begitu dapat panggilan tuh alhamdulillah tapi juga deg-degan maksudnya kayak bisa nggak ya ngerjain tugas-tugasnya seperti itu gitu. Termasuk tidak dibalas chat-chatnya pasti di grup ya. Bisa nggak? Ya Bu. Kenapa Pak? Termasuk chatnya Pasel tidak dibalas-balas di grup. Iya Pak, karena kebetulan saya ini juga admin e-rapot kan Pak, jadi kemarin itu masih sibuk memperbaiki data-data e-rapot. Jadi begitu habis upload di LMS saya kabur lagi ke e-rapot. Jadi kemarin dari pembagian grup kayaknya kelas B yang paling adem ayem. Hanya dia aja nggak ada tanggapan. Bu Dian aja yang chat di LMS sama aku belajar dinas kayaknya. Iya. Iya. Okay. Cuma yang ditanyakan apa gawenya PP ya ada apa-apa ya. Okay. Silakan Nur Rohmah. Ayo Bu. Ya Pak. Ya Pak. Testimoni dari saya baru hari ini namanya berkumpul secara virtual. Tadinya penuh keraguan, insya Allah sudah mulai bisa mengikuti. Mohon bimbingan Bapak dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita saling membantu, saling berbagi praktik baik. Tugasnya pasien bukan membimbing Bu, mendampingi ya. Oh ya. Mendampingi meskipun Ibu sudah pendamping tapi ya bukan pendamping itu ya. Mendamping. Jadi Pasil mendampingi di udara sebagai angkatan udaranya, PT mendampingi Bapak Ibu di darat, angkatan daratnya. Nah, nanti di elaborasi ada lagi instruktur yang mendampingi, ya. Jadi pendampingnya banyak ini, ya. Jadi kalau tidak lulus terlalu, ya. Kata orang Bugis, ada banyak orang Bugis di sini ya. Ada orang Bugis? Ada Pak, saya Pak. Oh, Makutu itu kalau tidak lulus, Makutu ya. Malas ya. Oke. Silakan Bu Dian. Saya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah saya terpanggil untuk ikut pendidikan angkatan 11 ini. Awalnya saya deg-degan, jujur saya deg-degan. Walaupun saya orangnya terbiasa untuk
bertemu dengan orang gitu. Saya senang kalau bertemu dengan orang lain, tapi sebenarnya dalam hati saya itu juga deg-degan. Nanti bagaimana ya teman-teman saya tuh nanti seperti apa ya? Banyak sekali kekhawatiran dan kecemasan yang saya rasakan. Sama mungkin dengan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kecemasan dan itu saya lihat di sini, dan itu sedikit demi sedikit mulai terkikis, dan kecemasan itu mungkin sudah mulai tertutupi dengan motivasi saya akan berusaha untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi rasa excited saya mulai tumbuh nih. Tadi kecemasannya sudah mulai menurun, sekarang rasa tertarik dan excitednya itu sudah mulai bertumpuk, dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya pada saat Lokakarya. Luar biasa. Seperti itu. Nanti Lokakarya itu Bapak. Itu gawenya PP ya. Tapi nanti Lokakarya terakhir, Loka 7, insya Allah saya datang. Ya, kalau diundang. Harus datang Pak. Ya. Terus kemudian sudah puas atau makin penasaran? Saya makin penasaran Pak. Jujur. Ya, saya makin penasaran. Sukses Bu ya. Amin Pak. Sukses juga untuk semuanya. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Testimoni saya awalnya sebenarnya saya CGP angkatan 10 Pak. Wah, iya, nggak kepanggil, saya pasrah aja, ya sudahlah, nggak pendidikan juga nggak apa-apa. Ya, akhirnya kepanggil di angkatan 11 ini ya Pak ya. Jadi ya excited, tapi sempat down juga ketika melihat LMS-nya. Waduh, tugasnya banyak juga ternyata, menyelesaikan seperti itu. Awalnya excited, down, tapi ternyata setelah kita bertemu secara virtual, ini menumbuhkan kepercayaan diri saya lagi. Oh bisa, kalau dikerjakan bareng-bareng bisa. Semangat. Tugas mandiri ya, itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini saya bagian ini. Tugas kelompok apalagi ya. Presentasi kelompok tinggal kita ya. Semua pasti bisa. Yang lain bisa, saya juga harus bisa. Ya. Baik Bu Eka, silakan. Baik Pak, terima kasih. Kalau saya masih deg-degan Pak sampai sekarang. Bener, ya itu tadi mungkin saya kurang sosialisasi ya, karena keseringan berhadapan dengan angka-angka, jadinya kurang banyak berkumpul sehingga saya mengalami memang kesulitan untuk berbicara. Tapi sudah di akhir-akhir ini sudah lumayan agak longgar, walaupun masih deg-degan tapi sudah terlepas sedikit gitu Pak. Kalau untuk tugas menulis, insya Allah saya memang doyannya nulis Pak, tapi kalau untuk speaking ya itu yang agak susah. Kalau nulis, alhamdulillah ada beberapa buku sudah saya buat. Tapi kalau untuk ngomong yang agak susah memang saya ngomong Pak. Makanya itu saya pengen banget ikut ini supaya bisa public speaking yang baik. Oke, baik. Bu Fajar Al-Rusami. Baik. Terima kasih. Testimoni saya. Yang pertama saya mau cerita dulu, saya dulu ikut CGP itu dari angkatan 6. Dan alhamdulillah lulusnya itu di angkatan 11. Dan memang awal-awalnya itu kan saya lulusnya itu dari Maret. Awalnya itu saya dikasih tahu, saya nggak tahu bahwa saya itu lulus di CGP angkatan 11. Nah, saya tahunya itu setelah ada WA grup bahwa saya bahwa harus kesediaan ikut CGP. Itu baru saya tahu bahwa saya lulus di CGP angkatan 11. Dan awalnya saya memang berat, tidak mau ikut sebenarnya karena takut tidak bisa membagi waktu pertama. Dan setelah mengikuti ternyata tidak seburuk yang dipikirkan selama ini. Kali lagi mohon Bu diganti kata membagi waktu menjadi manajemen waktu. Manajemen. Ya, baik. Ya, mengatur waktu. Ya. Saya takutnya memang tidak bisa manajemen waktu, Pak. Ya, karena itu. Ya, jadi setelah bentar dulu. Setelah ketemu sama guru-guru hebat,
ternyata deg-degan saya, ketakutan saya itu agak berkurang, walaupun masih takut ya Pak. Sampai sekarang itu takut tidak bisa mengerjakan tugasnya. Apalagi saya sama kayak Bu Eka itu tidak bisa public speaking. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Menurut Ibu jalannya diskusi tadi seperti apa? Baik Pak, semuanya hebat-hebat, apalagi Bu Eka. Bu Eka, Bu Dian, Bu Ketua, sama Pak Wahyu, semua hebat. Semua hebat. Ingin seperti siapa? Kita hebat. Ya Pak. Ingin seperti siapa? Ingin seperti semuanya Pak. Ingin seperti hebat semua. Wah, hebat ya. Berarti ada keinginan menjadi PT, fasilitator dan instruktur. Wah, hebat ya. Amin. Amin, ya. amin. Kemudian Bu Pini. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Testimoni dari saya, sebenarnya hampir sama sih dengan teman-teman sebelumnya. Ya, deg-degan, senang, bahagia, campur aduk. Karena memang saya jujur, saya sudah 3 kali mengikuti tes guru penggerak Pak. Yang pertama di angkatan 6, kemudian di angkatan 8, dan terakhir di angkatan 10. Cuma di 2 angkatan tuh jujur saya memang nggak serius Pak untuk mengikuti tesnya. Jadi tidak serius Bu. Berarti iya, serius waktu itu. Ya 3 rius kali Pak. Oh 3 Jadi rius memang ya. pada saat angkatan 6 dan angkatan 8 itu memang saya tidak terlalu serius karena saya berpikir untuk guru penggerak ini apakah saya mampu mengeksplor diri saya menjadi lebih gitu. Saya kayak insecure duluan Pak, apalagi kalau misalnya lihat yang temen yang kemarin tuh saya kenal itu di angkatan 2 itu tuh super luwes banget pengetahuannya, kemudian pembawaannya tuh tenang, sedangkan saya tuh orangnya kadang-kadang gegabah, panik juga, kemudian ya itu jadi saya ini mampu apa enggak, kadang enggak, lebih ke insecure sih Pak. Kemudian di angkatan 10 ini saya coba deh, saya niatkan ini untuk kebaikan saya juga ke depannya. Kalau saya misalnya tidak ada perubahan, nanti kan saya akan kalah dengan zaman lah. Jadi di angkatan 10 baru saya serius mengikuti seleksi guru penggerak dan alhamdulillah lulus Pak. Diskusi tadi menurut Ibu seperti apa? Diskusinya menarik Pak. Selain saya juga bisa mendengarkan paparan dari teman-teman yang udah hebat, ya saya juga berarti harus lebih lebih mengeksplor lagi agar bisa lebih aktif, mungkin lebih aktif lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Ya, oke. Di kolaborasi, baik diskusi kelompok, presentasi maupun di elaborasi nanti harus banyak memberikan tanggapan. Karena instruktur itu siapa yang mau memberikan tanggapan? Ini pengalamannya seperti apa, ya? Iya. Gitu ya, explore pemikirannya, ya. Siap Pak. Nah, diam itu emas, tapi berbicara soal ilmu adalah mulia. Ya. Nah, gitu ya. Iya Pak, siap Pak. Baik. Bu Isma. Terima kasih Pak. Saya orangnya mana ini? Ya Pak. Itu kalau tidak ada orangnya nih. Saya ada Pak. Tidak kelihatan. Enggak kelihatan. Iya Pak, agak gelap. Di kamar Pak. Iya Pak, karena saya tuh testimoni saya ya penasaran gitu Pak dengan ini guru penggerak, karena dulu saya pernah menjadi waktu di guru pembelajar itu loh Pak, tahun 2016 pernah menjadi instruktur nasional waktu itu ya. Waktu zamannya Menteri Pendidikan, sering saya lihat SIM PKB itu apa isinya, setiap ada saya ikuti pelatihan mereka, saya ikuti, ada guru penggerak saya ikuti, saya coba-coba aja Pak. Saya coba-coba aja, ingin ngerti. Iya, siapa tahu nyangkut. Tadinya ya tanya-tanya teman kegiatannya ada sekali sampai 9 bulan. Jalannya
jalannya diskusi tadi menurut Ibu seperti apa? Ya, alhamdulillah bagus, teman-teman itu pengalamannya sudah luar biasa, bisa banyak bicara daripada saya, Pak. Saya mungkin senangnya singkat-singkat aja. Oke. Singkat-singkat. Oke, jangan singkat-singkat. Keluarkan apa yang menjadi di pikiran Ibu. Ya, Ibu baca baik-baik materinya, tonton videonya, kemudian kombinasikan dengan pemikiran Ibu. Nah, itu maksudnya. Karena mungkin ini Pak, karena terbiasa menjawab soal matematika dengan cara yang singkat itu mungkin. Tidak boleh dibiasakan kayak gitu ya. Keluarkan pemikirannya, wawasannya ya. Oke, Mas Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Testimoni saya awalnya saya berbeda dengan sama Bu siapa tadi ya, Bu Syarifah Pak. Kalau Bu Syarifah selalu ditanyain sama kepala sekolahnya, saya justru mendaftar tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Gak tahu Pak siapa yang dorong saya mendaftar, gak tahu. Sampai sekarang gak tahu siapa yang dorong saya mendaftar. Saya iseng-iseng Pak sebenarnya mendaftar, lulus angkatan 10, dan alhamdulillah Tuhan Maha baik Pak. Angkatan 10 diparkir, karena saya juga pada saat itu pendampingan. Tapi pendampingan istri yang lagi melahirkan sampai yang hamil sampai melahirkan. Jadi ya Allah Maha tahu, Allah Maha baik. Jadi sampai sekarang dimulainya angkatan 11, alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu guru yang pengalamannya luar biasa, bisa berbagi kisah, berbagi ilmu. Kalau Pak Alfian tadi umurnya 28 tahun, saya 27 10 bulan, Pak. Jadi saya lebih muda daripada Pak Alwi. Iya, pantasan Mas Wahyu itu di luar bawah sadar tadi ya. Waktu mendaftar. Oke, luar biasa Mas Wahyu ya. Nah, seandainya nanti Mas Wahyu ditawari kepala sekolah atau pengawas sekolah, pilih yang mana? Aduh, belum sampai pikiran sampai ke sana, Pak. Oke deh, ya masih muda ya. Nanti waktunya untuk jadi driver susah Pak. Hah? Lebih banyak. Kalau jadi driver bagus Pak, kita bisa ketemu sama orang-orang random, bisa bertukar pikiran, gitu kan ya, Pak? Betul, ya. Lebih banyak. Kalau jadi pengawas sekolah itu lebih banyak ya. Ya, oke ya. Mas Wahyu sukses ya semuanya. Oke. Terima kasih. Ya semuanya ya Bu ya. Sudah? Iya Pak. Oke, Sudah. Baik. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Semua open kamera ya. Siap? Nah, kalau gelap begini Bu Isma, nggak kelihatan lu mukanya. Ya. Bentar, saya siap? Keluar dulu Pak ya. Nah, akhirnya kalau dipoto mau terang juga. Nah, terang lah akhirnya Bu Isma. Udah Pak, saya udah keluar. Cantik sekali.